Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar cara menggunakan Moodle Cloud. Pertama kita buka browser lalu klik Moodle Cloud. Setelah itu kita klik Get Moodle Cloud. Selanjutnya kita klik Login. Selanjutnya kita klik titik 3 yang ada di pojok, itu untuk mengubah translate menjadi bahasa Indonesia supaya kita lebih mudah. Setelah itu kita klik percobaan gratis untuk kita bisa membuat akun. Setelah halaman depannya nampak seperti ini, selanjutnya kita akan membuat situs. Terlebih dahulu di sini untuk nama situsnya kami membuat literasi media, dan kita akan membuat passwordnya juga. Setelah itu lanjut dengan memilih negara. Di sini kami memilih US, dan untuk bagian select ini kita pilih teaching and student karena kita sebagai guru. Selanjutnya itu kita akan mengisi data pribadi kita sebagai pemilik akun seperti yang tertera di dalam video ini. Setelah selesai mengisi data pribadi, selanjutnya kita klik persyaratan yang diberikan untuk mulai uji coba gratis. Selanjutnya buka email untuk mendapatkan kode verifikasi yang dikirim oleh Moodle untuk mengaktifkan akun yang telah kita buat. Selanjutnya kita klik login kembali. Setelah kita mengklik login, kita akan mengisi nama situs yang telah kita buat tadi beserta dengan passwordnya, dan kita klik login lagi, maka pembuatan akun kita telah selesai. Setelah berhasil masuk, kita akan melihat tampilan awal dari Moodle itu akan seperti ini. Selanjutnya itu kita akan membuat kelas. Untuk membuat kelas ini kita klik My Course. Selanjutnya setelah kita mengklik My Course, kita klik Create Course. Selanjutnya itu kita membuat identitas kelas dengan mengisi nama lengkap kelas yang akan kita buat. Untuk bagian course name ini kita bisa mengisi dengan nama singkat ataupun hanya membuat kode. Selanjutnya ini pada bagian visibilitas itu kita bisa membuat tanggal dimulainya kelas dan tanggal berakhirnya kelas, serta kita membuat kode ID khususnya. Pada bagian deskripsi ini kita bisa membuat deskripsi singkat mengenai kelas. Untuk mengupload gambar kita bisa unggah upload file, lalu klik gambar yang ingin kita upload. Setelah itu kita klik unggah. Selanjutnya gambar akan masuk ke sini. Untuk format khususnya ini kita sesuaikan lagi, beserta penampilannya juga kita sesuaikan dengan yang ingin kita bikin. Jika semuanya telah sesuai, kita bisa klik Save and Display, maka pembuatan kelas kita telah selesai. Selanjutnya pada bagian ini merupakan halaman pengantar utama pada kelas yang telah kita buat. Di sini kita akan membuat pendahuluan. Biasanya pada bagian pendahuluan ini berisi tujuan umum dan capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa tersebut. Klik tanda plus lalu tambahkan aktivitas atau sumber daya. Nah, di sini terdapat banyak pilihan, lalu kita pilih bagian yang berkas. Tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu kita klik bagian namanya, kita isi sebagai panduan belajar, kita isi deskripsinya.
Lalu checklist bagian tampilkan deskripsi di halaman kursus. Selanjutnya untuk menampilkan berkas, kita klik di sini. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik browse. Kita cari filenya dan kita klik sesuai kebutuhan kita. Jika sudah, kita klik unggah berkas ini. Maka secara otomatis akan tampil pada bagian halaman. Selanjutnya ada bagian tampilan, setelan modul umum, pembatasan akses, kondisi penyelesaian, tag, dan juga kompetensi. Nah, untuk bagian itu kami skip. Lalu klik checklist pada bagian kirim pemberitahuan perubahan konten. Lalu simpan dan kembali ke kursus. Jika sudah disimpan, maka tampilannya akan seperti ini. Dia terletak di bagian bawah dari pendahuluan. Next, kita klik tanda plus, kita klik aktivitas atau sumber daya. Kita klik semua untuk menampilkan seluruh aktivitas dan kita pilih bagian forum. Nah, pada bagian ini kami isi sebagai bagian perkenalan. Lalu isi bagian deskripsi dan checklist pada tampilkan deskripsi di halaman kursus. Untuk jenis forumnya kami pilih setiap orang kirim satu diskusi. Lalu pada bagian ketersediaan itu bagian tanggal jatuh tempo kita pilih dan atur juga pada bagian tanggal batas akhir pengirimannya. Selanjutnya terdapat lampiran dan jumlah kata, kita klik di angka 3 saja, lalu berlangganan dan pelacakan kita skip saja, dan untuk bagian lainnya kita skip saja, dan jangan lupa klik checklist pada kirim pemberitahuan perubahan konten. Selanjutnya akan kembali ke halaman awal dan kita klik pada bagian tanggal itu, kita isi dari pertemuan 1 hingga pertemuan keempat. Jika sudah, kita klik tanda plus dan klik aktivitas atau sumber daya, lalu kita pilih pada bagian semua. Kita cari bagian kehadiran, lalu kita klik. Kita isi nama judulnya, lalu deskripsi. Checklist pada tampilkan deskripsi di halaman kursus, lalu untuk bagian lainnya ini kita skip saja ya. Pada bagian kondisi dan penyelesaian, kita klik bagian kedua, yaitu siswa harus secara manual menandai aktivitas sebagai selesai. Lalu kita aktifkan setel pengingatnya. Bagian tag, kompetensi, pembatasan ekstra kita skip saja, lalu kita checklist pada bagian kirim pemberitahuan perubahan konten dan simpan lalu kembali ke kursus. Maka tampil bagian daftar hadir pada pertemuan 1, lalu kita tambahkan aktivitas, kita klik berkas, beri judul sebagai pengantar materi 1 dan tambahkan deskripsinya dan jangan lupa checklist. Selanjutnya klik bagian ini untuk kita melampirkan berkas. Kita klik browse dan kita pilih mana yang mau kita tampilkan. Lalu kita klik unggah berkas ini. Dan dia akan muncul di sana. Dan pada bagian tampilan, setelah modul umum, pembatasan akses, kondisi penyelesaian, tag dan juga kompetensi kita skip saja, lalu kita klik checklist dan simpan dan kembali ke kursus. Jika tahapannya benar, dia akan muncul pengantar materinya di sana. Kita tambahkan lagi aktivitas atau sumber dayanya. Kita klik URL, kita tambahkan judul dan tempelkan tautannya di sana serta tambahkan deskripsi dan checklist. Bagian lainnya ini kita skip saja, lalu checklist, lalu simpan dan kembali ke kursus. Maka akan muncul pada bagian pertemuan 1 tersebut. Selanjutnya kita pilih plus, tambahkan aktivitas atau sumber daya dan kita pilih bagian kuis sebagai tempat latihannya. Tambahkan judul dan deskripsi lalu checklist, dan untuk waktu pengerjaannya kita sesuaikan dengan yang kita mau. Selanjutnya pada bagian nilai kita isi nilai kelulusannya berapa dan pengizinan pengerjaannya juga sesuaikan dengan yang kita inginkan. Lalu kita skip saja pada bagian lainnya. Pada kondisi penyelesaiannya pilih poin nomor 2 lalu aktifkan setel pengingatnya dan untuk bagian lain skip. Kita checklist lalu simpan dan kembali ke kursus. Maka tugas latihannya akan muncul pada bagian pertemuan pertama. Lalu klik titik 3 di samping, klik edit setelan.
Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk kita memasukkan soalnya, karena di sini belum ada, kita klik pada bagian bank soal. Selanjutnya kita pilih bagian impor. Lalu tandai format berkasnya sebagai format icon. Lalu untuk kita impor soal dari berkas, klik pilih berkas. Lalu browse. Dan pilih file mana yang mau kita gunakan. Klik open lalu unggah berkas ini. Lalu klik impor. Dan tampilan soalnya akan tampak seperti ini. Kita klik lanjutkan. Nah, untuk soal yang sudah kita upload di sini bisa juga untuk kita edit kembali dengan klik edit soal. Maka tampilannya akan seperti ini. Karena kami tidak ada yang ingin diedit, maka klik batal saja. Kita kembali dan klik pada bagian soal. Agar tampilan soal pada masing-masing siswa berbeda, maka kita aktifkan kocok soal. Selanjutnya kita kembali lagi ke bank soal dan kita klik pilih semua. Dan kita klik pindahkan soal. Pilih bagian konfirmasi. Selanjutnya untuk cek soal tadi apakah sudah berpindah dengan kita klik soal. Lalu kita klik tambah dan pilih dari bank soal. Kita klik pilih semua lalu kita tambahkan soal terpilih pada kuis. Maka tampilannya akan tampak seperti ini. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita kembali ke halaman awal dan kita klik peserta. Ganti pengguna terdaftar menjadi metode pendaftaran. Kita pilih pada bagian pendaftaran mandiri siswa dan tambahkan metode pendaftaran mandiri. Lalu kita sesuaikan dengan data yang kita inginkan. Dan pada bagian akhir tambahkan metodenya. Salin linknya dan siap untuk dibagikan ke siswa. Untuk cek yang sudah dilakukan oleh siswa, kita masuk lagi ke awal lalu kita klik nilai. Maka akan tampak laporan nilai siswa dan juga aktivitas yang dia lakukan. Dan pada akhirnya kita klik simpan perubahan. Maka sudah selesailah tutorial cara penggunaan aplikasi Moodle. Sampai jumpa teman-teman.